Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Kita melanjutkan perjalanan kita menuju Prabumuli teman-teman. Kalau di part pertama perjalanan kita akhiri sampai di Pendopo, ini kita mulai lagi teman-teman dari kawasan Handayani ya, Pendopo. Barusan kita melewatin gedung atau perkantoran kantor bupati teman-teman, Bupati Pali ya, dan kita mengarah ke Simpang Blimbing. Kita mulai dari Handayani tadi jam 9 lewat 12 menit teman-teman, dan sekarang kita sudah sampai di Simpang Raja teman-teman. Nah, di Simpang ini ada percabangan jalan menuju ke jalan alternatif Tanah Abang, itu yang belok ke kiri ya teman-teman. Biasanya kita juga sering lewat sana, cuman untuk kali ini kita lewat sini aja, review melalui jalan lintas Pendopo Blimbing, nanti ketemu lagi jalan lintas Muara Enim Prabumuli ya teman-teman. Masih di hari Jumat ini teman-teman, kondisi hari Jumat, Jumat pagi ya, masih ya termasuk pagi lah, jam 9-an ini. Jadi terpantau lalu lintas masih terbilang sepi ini teman-teman. Dan cuaca juga agak mendung ya. Kalau di Musirawas semalam itu hujan sampai tadi pagi, makanya kita agak telat ini berangkatnya. Biasa jam 6 lewat 10 gitu, ini tadi jam 7 baru berangkat teman-teman. Ini sudah mendung lagi nih, dan mendungnya rata ini sepertinya teman-teman ya, tapi mudah-mudahan jangan hujan dulu lah sebelum sampai Prabumuli ya. Oke teman-teman, ini kita menuju habis dari Simpang Raja. Ini desa yang akan kita lewatin selanjutnya adalah Simpang Tais, dan di antara kedua desa ini kita akan lewatin satu-satunya SPBU yang ada di jalur ini teman-teman. Enggak jauh lagi teman-teman, itu ada di depan ya. Nah, ini teman-teman SPBU-nya. Biasanya di sini antri solar, tapi kayaknya sedang kosong ya, karena nggak ada yang antri gitu. Jalan lintas antara Pendopo Blimbing ini bagus jalannya teman-teman, mulus ya. Ya ada beberapa jalan yang berlobang gitu, tapi nggak banyak sih. Dan treknya itu lurus teman-teman, nggak kayak jalan lintas antara Prabumuli Muara Enim itu kan jalannya banyak yang berbelok-belok gitu. Memang karakteristik jalan di lintas tengah itu seperti itu, berliku-liku teman-teman. Nah, ini barusan kita lewatin sebuah masjid sebelah kanan teman-teman. Bagus sekali masjidnya, itu untuk kita istirahat yang perjalanan jauh, untuk mampir sholat atau sekedar istirahat sebentar gitu, melepaskan penat, bisa di masjid tadi teman-teman. Dan sudah banyak yang jualan di pinggirnya ya, di halaman masjid, yang jualan makanan, minuman. Di seberangnya juga ada Indomaret. Dan ini kita sudah memasukin desa Tais teman-teman, Simpang Tais ya. Ini dulu masih sepi teman-teman, kalau sekarang udah rame gini. Jalan lintas ini dulu jelek teman-teman, sewaktu masih digunakan untuk kendaraan logging ya teman-teman. Jadi kendaraan logging dulu lewatnya lewat sini juga, lewat jalan dari Simpang Raja tadi, dia lewatnya lewat sini menuju ke pabrik pengolahan PT Tel teman-teman. Tapi kalau sekarang dia sudah bikin jalan sendiri ya, langsung ke pabrik lewat belakang gitu teman-teman. Saya sendiri belum tahu sih teman-teman, maksudnya belum pernah lewat sana ya. Pengen sih lewat sana, cuman belum tahu jalurnya saya. Sebenarnya enak sih, tinggal ngikutin aja jalur logging itu, sampai juga kok. Lanjut lagi teman-teman, ini kita sekarang sampai di desa Talangbulang
Ini masih masuk di Kecamatan Talangubi ya teman-teman, Kabupaten Pali. Nah ini merupakan desa paling ujung ini di jalan lintas ini teman-teman. Nanti habis ini kita sampai di berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim teman-teman. Desa Teluk Lubuk ya kalau yang Muara Enimnya. Dari desa Talangbulang ini nanti ada percabangan jalan menuju ke Penukal dan ke Sekayu teman-teman. Sebenarnya ke Sekayu lewat jalur pendopo ini juga bisa ya teman-teman. Jadi ada 2 jalur kalau mau ke Sekayu, itu bisa lewat pendopo sini, lewat Talangakar atau lewat Penukal ya teman, Penukal Utara gitu. Nah itu percabangannya ada di depan teman-teman, gak jauh dari sini. Bentar lagi kita ngelewatin percabangannya. Nah itu ya teman-teman, itu kalau yang ke sebelah kiri itu teman-teman. Nah itu dari arah Penukal dan Sekayu, lewat sana ya teman-teman. Jalan alternatif kecil kayak gini juga. Nggak tahu sih kondisinya sekarang. Kalau jalan aslinya sih sudah diaspal ya teman-teman, tapi kondisinya aspalnya masih bagus atau enggak, saya udah lama nggak kesana. Dan ini kita sampai di perbatasan teman-teman antara Kabupaten Pali dan Kabupaten Muara Enim. Nah ini kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Muara Enim. Ini di desa Teluk Lubuk teman-teman. Ini udah cukup terkenal ya desa ini, Teluk Lubuk. Kalau dulu kecamatannya ini Kecamatan Gunung Megang, tapi sekarang sudah masuk di Kecamatan Belimbing. Saya juga baru tahu baru-baru ini teman-teman, setelah beberapa kali melintas di sini ya. Sebelumnya yang saya tahu sih ini masuk di Kecamatan Gunung Megang, tapi ternyata sudah terjadi pemekaran wilayah dan Teluk Lubuk sekarang masuk di bagian dari Kecamatan Belimbing. Ini kita mengarah ke jembatan teman-teman, jembatan Lematang ya, jembatan Lematang. Dan di sebelum jembatan Lematang itu, kalau dari arah sini itu ada jalan ke kiri teman-teman. Nah jalan ke kiri itu menyusuri pesisir Sungai Lematang itu teman-teman, dan ada beberapa daerah yang dilewatin sana, itu juga tembus nanti sampai ke Tanah Abang teman-teman. Tanah Abang itu adalah jalan alternatif yang biasa kita lewatin kalau kita mau ke Prabu Muli ya. Nah, belok ke kiri sana teman-teman kalau mau ikutin pesisir Sungai Lematang ini ya. Ini kita menyeberangi Sungai Lematang. Kalau ya, kita lewat jalur Tanah Abang itu berbatasan sama Prabu Mulihnya itu di Payu Putat teman-teman. Ya jembatannya kayak gini ya. Nah, habis dari sini kita langsung menuju ke Simpang Belimbing. Simpang terpadat di jalur ini dan sering macet di sana teman-teman, terutama ketika arus kendaraan sedang banyak ya. Itu biasanya di jam-jam atau di waktu-waktu libur gitu teman-teman, karena selain persimpangan jalan juga kita akan melewati perlintasan kereta di sana dan double track ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ini nggak jauh lagi dari Simpang Belimbing teman-teman. Kalau desanya ini kalau nggak salah Simpang Belimbing ini Cinta Kasih ya teman-teman. Cinta Kasih, kecamatannya Belimbing. Kalau dulu jalan sini tuh cepat rusak teman-teman, karena ya itu dilintasi sama truk-truk logging ya. Tapi kalau sekarang sudah bebas dari truk-truk bermuatan besar gitu, jadi jalannya tetap terjaga bagus.
Ini kita sampai persimpangan, sepertinya lengang teman-teman. Tapi di depan ada antrian kendaraan karena ada kereta yang mau lewat. Nah, ini nggak tahu kereta apa yang lewat teman-teman. Kalau jam segini ada kemungkinan yang dari arah Prabu Muli itu, kalau kereta penumpang ya teman-teman, dari arah Palembang Prabu Muli itu kereta yang mau ke kereta penumpang yang arah ke ini ke Lubuk Linggau teman-teman. Kalau kereta siang itu keretanya kereta Bukit Sarelo teman-teman. Kelas ekonomi ya. Kalau untuk kelas eksekutif bisnis itu malam hari teman-teman. Kereta Sindang Marga. Oh, ternyata kereta ini teman-teman Babaranjang. Batubara rangkaian panjang. Bonus ini kita sekalian hunting kereta ini teman-teman. Bagi yang pencinta perkereta apian, ini momen yang ditunggu, ini ada kereta yang lewat ini. Kalau lihat kereta kayak gini saya ingat waktu kecil teman-teman, sering diajak bapak saya ke stasiun ya untuk melihat kereta gitu. Saya dulu kecil seneng sama kereta ini. Dan kita kalau ke Jawa dulu backpackeran sama keluarga, pakai naik kereta ya, naik kereta nyambung-nyambung gitu, naik bis, naik kapal gitu. Nggak kayak sekarang kan angkutannya udah enak, udah langsung. Tapi sebenarnya kangen juga backpackeran kayak gitu teman-teman. Pengen nih. Inilah salah satu penyebab jalur di Simpang Blimbing ini sering macet teman-teman ya, karena ada aktivitas kereta Babaranjang ini yang dia cukup ini ya, apa namanya, lalu lintas kereta barangnya ini cukup ramai teman-teman dibanding kereta angkutannya. Hati-hati karena ini double track. Kalau pintunya belum dibuka kita jangan nyelonong menerobos, karena nah kan ada dari arah berlawanan. Nggak sempat kita hitungin ini berapa ini. Kalau nggak salah ini lebih dari 30 gerbong teman-teman kalau kereta Babaranjang kayak gini ya. Apalagi dia sudah ditarik sama 2 lokomotif gitu. Makanya kita harus hati-hati kalau melewati perlintasan kereta, khususnya double track kayak gini ya teman-teman. Ini aja yang udah ada palang pintunya masih berbahaya gitu, karena kadang-kadang banyak yang menyerobot gitu kan, apalagi yang nggak ada palang pintu perlintasannya. Kita pikir kereta itu udah lewat, ternyata dari arah yang berlawanan juga ada yang lewat gitu. Nah, kalau pintu perlintasan sudah dibuka, artinya sudah tidak ada lagi kereta yang lewat dan kita bisa melintas. Nah, ini udah sampai 2 baris ini tumpukan kendaraan. Terpantau bus Adi Prima, Kayu Agung, Prabu Muli, Muara Enim, Tanjung Enim teman-teman. Itu ke Jakarta Bekasi ya kalau nggak salah, itu mobil Adi Prima tadi. Dan ini akibat dari kereta api yang melintas, panjang sekali antriannya yang sudah mengular. Ada 1 kilo ini kurang lebih. Nggak sampai ya, paling 500 meter. Karena ini hari Jumat ya, kalau mungkin hari Sabtu pas apa ya istilahnya, wayahnya itu apa? Pas waktunya orang mudik libur Sabtu Minggu gitu ya, biasanya jalurnya ramai teman-teman.
apalagi ini udah menjelang libur panjang ya teman-teman, libur Nataru gitu. Nah, nggak jauh dari perlintasan kereta tadi teman-teman, ini ada satu SPBU di sini teman-teman. Nah, di depan itu ya sebelah kanan ada jenis Pertalite sama solar teman-teman. Tapi sepertinya kosong juga ya untuk solarnya. Memang di Sumatera Selatan ini agak susah untuk jenis solar ya teman-teman. Saya dulu pernah naik bis, malahan bisnya itu berapa kali kita berhenti di SPBU itu kosong semua. Baru terakhir dapat itu di Kalianda. Bukan di Kalianda, malah sudah sampai Bakauni baru dapat solar di SPBU teman-teman. Entah kenapa, padahal ya sini termasuk penghasil minyak ya untuk Sumatera Selatan ini. SPBU di jalur ini ada 2 teman-teman. Ada di situ tadi, ada 3 ding. Ada 3 di Sukacinta tadi yang barusan kita lewati. Terus di depan nanti di Desa Dalam itu sebelum Simpang Tel ada sebelah kanan juga, sama sesudah Simpang Tel di sebelum Miru ya teman-teman. Kanan kiri jalan sudah banyak warung makan teman-teman. Bahkan ada yang sudah menyediakan untuk sarapan ya teman-teman. Nah itu teman-teman, SPBU-nya ada di sebelah kanan ya, yang ada di Desa Dalam. Jadi semuanya ada di wilayah Kabupaten Muara Enim teman-teman, di antara jalan lintas Muara Enim Prabu Muli ini ya SPBU-nya. Cuman ada 3 SPBU itu aja. Sebenarnya di Prabu Muli waktu itu ada teman-teman, dan masih ada sih fisiknya, masih bisa dilihat, tapi udah lama tutup itu teman-teman. SPBU-nya terbengkalai gitu ya. Padahal bagus, posisinya juga strategis dan agak besar juga SPBU-nya, tapi entah kenapa bisa mangkrak kayak gitu, nggak dipakai lagi. Jadi kita hanya mengandalkan 3 SPBU aja di jalur ini antara Prabu Mulih Muara Enim. Nah, ini kita menuju ke Simpang Tel teman-teman. Tel itu pabrik yang mengolah tanaman industri tadi teman-teman menjadi bubur kertas dan kertas ya teman-teman. Itu diolah di PT Tel itu, Tanjung Enim Lestari. Selain dari tempat kita sana teman-teman, itu juga kayu-kayunya berasal dari daerah Suban, Jeriji teman-teman. Nah itu ya, yang atas itu jalur logging yang melewati daerah Suban Jeriji teman-teman. Jadi yang dari arah Suban Jeriji itu dibawa ke pabrik, dia nggak nyebrang jalan lintas ini, dia ada jembatan khusus langsung menuju ke jalan menuju pabrik ya teman-teman. Itu kalau yang mengurusi hutannya atau kayu-kayunya itu PT MHP teman-teman. Sedangkan untuk pabriknya, pengolahannya itu dikelola sama PT Tel. Setahu saya untuk pabrik kertas di Sumatera Selatan ini ada 2 ya, dan termasuk pabrik besar ya teman-teman. Yang pertama PT Tel ini, terus yang terbaru itu dan lebih besar, bahkan kalau nggak salah se-Asia Tenggara lebih besarnya itu teman-teman untuk pabrik kertas ya, itu milik Sinar Mas Group kalau nggak salah, itu PT Oki Palep teman-teman. Kita di daerah Ogan Komering Ilir ya, katanya kalau mau ke pabriknya itu harus naik kapal atau gimana gitu, lokasinya nyebrang gitu teman-teman. Ini kita meluncur menuju ke melewati satu SPBU lagi teman-teman, sebelah kiri. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh ya antara SPBU.
Oke teman-teman, kita akan lewatin satu SPBU terakhir kalau dari arah Muara Enim ya teman-teman. Nah ini di sebelah kiri ini. Kalau dari arah Prabu Muli ini SPBU pertama yang kita lewatin. Dan ini kita sudah memasuki wilayah Rambang ya teman-teman. Rambang Niru. Kalau dulu ini wilayah ini berada di Kecamatan Rambang Dangku, tapi sepertinya sudah ada pemekaran wilayah. Jadi berubah menjadi Rambang Niru teman-teman. Dan memang untuk daerah yang akan kita lewatin selanjutnya adalah Niru teman-teman, Simpang Niru ya. Tapi kalau untuk nama desanya itu Tebat Agung, sekaligus tempat pusat pemerintahan Kecamatan Rambang Niru ada di Tebat Agung ini teman-teman. Memang jalan antara Prabu Muli, Muara Enim atau sebaliknya ini banyak jalan yang berliku-liku teman-teman. Ini bahkan sampai ke Musirawas dan Lubuk Linggau ya teman-teman, kalau yang lewat di jalur ini, jalur tengah Sumatera ini teman-teman. Jalannya berliku-liku, makanya selisih perbedaan waktu tempuh antara lewat sini sama kita lewat Pendopo sana, lewat Pali itu jauh sekali teman-teman, sekitar kurang lebih ada 4 jam selisihnya teman-teman. Nah, ini kita melewati sebuah jembatan air Niru teman-teman, karena sebentar lagi kita sampai di Simpang Niru ini teman-teman. Ya itu tadi, makanya banyak yang sudah melirik jalur alternatif Pali Musirawas teman-teman, untuk yang mau mudik ke arah Lubuk Linggau, Jambi, Bengkulu, atau bahkan sampai ke daerah Padang sana teman-teman. Karena mau nungguin tol juga nggak tahu kapan rampungnya atau kapan akan dibangunnya. Nah ini kita sudah sampai di Simpang Niru teman-teman. Dan ini adalah pusat keramaian dari Kecamatan Rambang Niru. Dan ini sebelah kiri itu pasar Tebat Agung ya teman-teman. Di sini desanya ini secara administrasi namanya Desa Tebat Agung. Atau kalau kantor kecamatannya ada di depan sana, agak maju lagi dari sini. Ya, jalur Pralimura, Prabu Muli, Pali, Musirawas saat ini sudah dilirik para pemudik ya teman-teman, karena memang jarak tempuhnya yang bukan jarak tempuh dan juga waktu tempuh yang cukup cepat ya teman-teman. Kalau dulu kendala di jalannya masih banyak melewatin jalan tanah, dan jalan tanahnya itu jenis tanah liat, jadi menyulitkan. Tapi kalau sekarang sudah coran. Sebelah kiri ini kantor Kecamatan Rambang Niru teman-teman, masih berada di Desa Tebat Agung ya. Tapi ini sudah memasuki wilayah Limau. Kalau di wilayah operasi Pertamina ini ada namanya Vil Limau, jadi operasinya di daerah Limau sini teman-teman. Kalau zaman saya kecil dulu di sini masih ada kompleknya teman-teman, komplek perumahan Pertamina tuh ya, di sebelah kiri jalan ini. Kalau sekarang sudah kayak rumah hantu gitu, sudah ada yang hancur, tapi ada juga yang masih dipakai warga sekitar gitu. Ya pastinya secara ilegal ya teman-teman, karena itu masih aset milik Pertamina gitu. Dan dulu ya kompleknya sama, komplek seperti biasa, komplek perumahan Pertamina lainnya gitu. Sekarang itu komplek-komplek atau perumahan Pertamina yang ada di beberapa lokasi itu sudah nggak ini lagi ya teman, nggak ada lagi, sudah bahkan rumahnya sudah pada hancur gitu. Yang tersisa yang besar itu ya di Pendopo, Prabu Muli itu aja sudah banyak yang berkurang untuk jumlah rumahnya itu ya. Terus di Palembang itu di Pelaju sana, ya dulu sering juga diajak bapak saya keliling, sempat beberapa kali dapat rumah
dinas di lokasi ya teman-teman, di komplek lokasi gitu, seperti di Gunung Kemala, Tanjung Tiga, bahkan di Pelaju pun pernah kita dapat, bapak saya tuh dapat rumah dinas gitu ya. Sempat beberapa tahun lah nyicip tinggal di Komperta, tapi kalau saya sih enak tinggal di kampung teman-teman, ketimbang di Komperta kayak gitu ya. Sama lingkungan sekitar itu nggak tahu menau gitu. Contohnya ketika kita lagi santai di luar rumah gitu, ada yang datang nyamperin tanya alamat, itu kita nggak tahu jawab apa, karena memang benar-benar nggak tahu dengan lingkungan atau tetangga sebelah menyebelah gitu teman-teman. Apalagi kita, kalau seperti saya sekolahnya juga di Jawa ya waktu itu, jadi jarang di rumah kayak gitu sih. Oke, by the way, ini kita sudah hampir sampai ke Desa Lubuk Raman ini teman-teman, dan sepertinya di sini baru saja selesai hujan, dan qadarullah kita nggak sampai ketemu sama hujannya ya teman-teman. Ini hujannya udah selesai ya, semoga sampai Prabu Muli nggak lagi ketemu hujan teman-teman. Kalau ketemu hujan ya gagal deh videonya, sampai Prabu Muli ya kepotong sama hujan lagi nanti. Nah, ini masih basah sekali jalannya, dan hati-hati ya, licin ini. Nah, biasanya mulai dari Limau sampai ke Lubuk Raman ini, di pinggir-pinggir jalan ini, kanan kiri jalan ini, banyak yang jualan ini teman-teman, jeruk manis ya. Jeruk manis itu memang di daerah sini ada namanya Trans Bali. Di sana itu penghasil jeruk manis ini teman-teman, dari Trans Bali. Bahkan ada kebun warga itu yang dijadikan seperti wisata agro gitu teman-teman. Jadi bisa datang untuk memetik buah di sana atau membeli langsung di sana ya teman-teman, langsung ke kebunnya gitu. Sempat banyak yang foto-foto di kebun itu teman-teman. Kita dulu pernah mau ke sana tapi belum sempat ini, sama keluarga maksudnya gitu teman-teman. Nah, ini kita sekarang sudah sampai Desa Lubuk Raman, masih di Kecamatan Rambang Niru teman-teman, dan ini desa terakhir atau desa ujung di jalur ini ya teman-teman, jalur menuju Prabu Muli ini dari Kabupaten Muara Enim. Nanti setelah lewat dari desa ini, kita menuju langsung ke perbatasan kota Prabu Muli. Dan kayaknya di sini kering jalannya teman-teman. Kalau di yang kita lewatin tadi kan basah gitu habis hujan itu, tapi tambah makin kesini makin mendungnya, semakin gelap nih teman-teman. Semoga ini sampai Prabu Muli nggak hujan ini. Ya, beginilah suasana di jalan lintas tengah Sumatera yang menghubungkan dari kota Palembang, Prabu Muli, Muara Enim, Lahat, terus tebing tinggi Empat Lawang ya, Musirawas, itu kotanya Muara Beliti, baru ke Lubuk Linggau. Nah, nanti Lubuk Linggau mencar kemana-mana tuh, ke Bengkulu, ada yang ke arah Jambi ya gitu. Sudah ada rencana untuk pembangunan tol sirip Sumatera, tol yang menjadi sirip dari jalan tol Trans Sumatera ya teman-teman. Tapi sepertinya nggak tahu kelanjutan proyeknya gimana itu. Kalau yang dari arah Palembang itu baru sampai Prabu Muli yang sudah aktif beroperasi ya teman-teman. Sedangkan dari yang ke arah ke Muara Enim itu masih dalam perencanaan atau belum, karena kayaknya proyeknya juga belum mulai gitu. Di Prabu Muli aja ini sekarang masih gratis teman-teman untuk tolnya ya.
entah kapan akan berbayarnya gitu. Kayaknya semakin siang arus mudik ini udah mulai udah mulai berlangsung ya teman-teman. Udah mulai banyak volume kendaraan. Dan sekarang kita sudah memasuki batas kota Prabu Muli. Nah, ini udah resmi teman-teman, kita udah masuk Prabu Muli ya. Biarpun masih ngelewatin hutan kayak gini, judulnya ini udah masuk kota ini teman-teman, kota Prabu Muli. Ya walaupun kondisi kayaknya mendung gini teman-teman, tapi insya Allah kayaknya sampai rumah ini kita nggak ketemu hujan ya, mudah-mudahan ini. Ini kita menuju ke simpang Tugu Nanas teman-teman. Dan ini mulai terpantau kendaraan pribadi yang lewat, udah mulai banyak teman-teman. Jalannya juga berliku-liku sampai ke simpang Tugu Nanas nanti teman-teman. Tapi untuk kondisi jalannya sendiri bagus ya teman-teman, mulus. Nah udah nggak jauh lagi kita dengan Tugu Nanas teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang arah ke Palembang itu via tol, itu lewatnya lewat ke kanan ya teman-teman. Arah ke Tanjung Raman, Tugu Tani teman-teman. Nah belok ke kanan sana ya. Sedangkan yang ke arah kota itu lewat lurus. Tapi untuk jenis kendaraan berat itu truk dan bis antar kota, antar provinsi ya teman-teman, itu lewatnya lewat sebelah kanan tadi, lewat jalan lingkar teman-teman. Kalau jenis Damri itu lewatnya lewat sini dalam kota teman-teman. Tapi saya lihat beberapa bis besar seperti Lorena atau Adi Prima tadi itu masih lewat dalam kota ya teman-teman. Tapi pernah juga lihat seperti bis ALS itu dia lewatnya lewat jalan lingkar sana. Waktu zaman sekolah tuh dulu saya masih sering ngebis teman-teman. Beberapa kali lewat sini ya. Ya memang lewatnya lewat sini teman-teman, lewat Prabu Muli, Muara Enim, Tanjung Enim, Batu Raja sana ya. Wah, muter teman-teman, jauh sekali. Apalagi sekarang dirasakan ada tol Trans Sumatera ini, cepat sekali lalu lintasnya. Ke Jawa itu hari ini pagi ini kita berangkat, siang ini berangkat, besok pagi udah nyampe ke Jawa Tengah teman-teman. Kita sudah sampai di wilayah Patigalung teman-teman, dan sebentar lagi akan melewati flyover yang kemarin sempat viral dan jadi ikon baru untuk kota Prabu Muli teman-teman. Nah ini dia flyover Patigalung, dan katanya sih malam hari seperti malam minggu gitu atau hari libur gitu masih banyak yang pada kongko nongkrong di sini teman-teman. Dan di bawah adalah taman teman-teman, dibuatkan taman gitu, tapi nggak tahu apa namanya, berfungsi nggak tamannya gitu. Ini yang kita lewatin ini ada kali kecil gitu sama jalur double track, kereta api double track ya teman-teman. Dan di wilayah Patigalung ini sendiri juga ada perumahan yang cukup lama, itu Perumnas Kodang teman-teman. Dari jembatan tadi turun itu belok ke kiri ya teman-teman, di sebelahnya SMP Negeri 4 Prabu Muli, Perumnas Lawas itu teman-teman. Jadi selain di Gunung Kidul, di Kepodang ini juga ada ya.
Tapi kalau yang paling lama ya perumahan itu ya perumahan komplek Pertamina itu udah dari zaman baheula. Kalau perumnas ini baru ya teman-teman. Kalau Komperta itu saya belum lahir itu udah ada. Di sebelah kanan ada SPBU Patigalung. Kalau di dalam kota sendiri, SPBU yang ada di Prabu Muli ini ada di Patigalung, terus di Sukaraja atau Bakaran, di Karangan, di tengah kota 1, sama di Cambai ada 6 teman-teman. Dan lewat Cambai itu masuk di Cambai ya, Lembak teman-teman, ada SPBU juga, tapi sudah masuk wilayah Muara Enim ya. Sebelah kanan juga ada rumah sakit baru, itu rumah sakit Padilla ya, cukup besar, termasuknya rumah sakit swasta yang ada di Prabu Muli teman-teman. Kalau orang-orang lama mengenal daerah ini dengan nama Simpang 4 teman-teman. Jadi namanya Simpang 4 daerah ini ya, karena ada perempatan itu tadi yang barusan kita lewati tadi teman-teman. Nah, di depan kita ini ada juga pertigaan, dimana kalau ke kiri itu dari arah Payuputat Tanah Abang teman-teman. Nah, kita tadi kalau lewat jalan alternatif via Tanah Abang itu tembusnya tadi ke situ teman-teman. Berhubung kita lewatnya jalur lintas ini, jadi kita lewatnya jalan besar ya. Kalau untuk jarak gimana? Kalau menurut saya sih memang agak cepat jalan sana teman-teman. Untuk waktu tempuh dan jarak tempuh itu sepertinya kalau bagi saya sih karena pakai motor ya cepat lewat sana teman-teman, lewat jalan alternatif tadi. Tapi ya itu tantangannya, kalau pakai kendaraan roda 4 jalannya lebih kecil dan kita ngelewatin beberapa desa gitu kan. Terus lagi di antara desa Tanah Abang sampai ke Simpang Raja itu di beberapa titik jalannya cor-corannya sudah ada yang rusak juga teman-teman. Ya memang nggak parah sih, cuman menghambat juga perjalanan. Tapi kalau teman-teman bisa lihat tadi, kita perjalanan dari Pendopo sampai ke Prabu Muli ini di jalan lintas ini jalannya bagus ya, jalannya mulus, dan ya karena jalan lintas ya lebar gitu teman-teman. By the way, ini kita sudah berada di Jalan Jenderal Sudirman. Sebelah kiri itu Komperta, komplek perumahan Pertamina. Ini kita sudah mau memasukin kota teman-teman. Dan saya mungkin nggak lewat tengah kota lagi ya teman-teman, karena kemarin beberapa waktu yang lalu pernah ditilang. Teman-teman yang ngikutin itu sudah ada videonya saya ditilang, bahkan kita ambil sama-sama STNK di Kejaksaan ya teman-teman, STNK yang ditilang itu. Jadi ini kalaupun nanti saya lurus, saya nggak terus lewat depan pasar teman-teman, hindari polisi ya. Jadi nanti kita lewat ini aja, lewat nasional teman-teman. Lewat kiri ini bisa juga teman-teman, lewat jalan, kalau dulu itu jalan pipa teman-teman, sekarang jalan M Yamin namanya. Ini kita masih berada di Jalan Jenderal Sudirman, dan kawasan ini kalau dulu istilahnya Dusun Prabu Muli, Duspra teman-teman. Tapi kalau sekarang ini dusunnya dihilangkan, jadi Kelurahan Prabu Muli teman-teman. Dan ini satu-satunya yang nggak bisa dilebarin ya jalannya ini, karena warga sekitar katanya menolak untuk di jalannya ini dilebarkan gitu teman-teman.
Jadi terjadi penyempitan di bawah Kemang tadi sampai di tikungan padi ini. Nah setelah sini jalannya melebar teman-teman. Jadi cuman di sana aja yang jalannya mengalami penyempitan ya. Karena warga Duspra tadi tidak berkenan jalannya dilebarkan gitu teman-teman. Jadi sampai sekarang belum ada pelebaran jalan di wilayah itu. Kalau ini lurus ke depan sana sampai ke kilometer 6 Cambai gitu udah lebar teman-teman jalannya. Sebelah kanan gedung DPRD teman-teman. Sebelah kiri ada Bank BRI. Ini kita sudah sampai di pusat kota Prabu Muli. Sebelah kiri ada X gedung bioskop Presiden. Sekarang sudah jadi tempat karaoke ya teman-teman. Kalau dulu itu salah satu gedung bioskop eksekutif, gedung bioskop premium lah yang ada di Kota Prabu Muli. Nah jalan yang kita lewatin ini kawasan nasional teman-teman, karena dinamakan kawasan nasional dulunya. Nah di sebelah kanan itu di pojok itu dulu ada gedung bioskop, nama bioskopnya Bioskop Nasional. Dulu termasuk bioskop rakyat lah. Waktu zaman saya SMP itu ya film-film nasional yang disetel di sana itu. Bahasanya jadul sekali ya, disetel gitu. Nah ini kawasan Perboden yang dari arah sana itu sebetulnya mobil roda 4 itu nggak bisa lewat teman-teman, tapi masih banyak yang melanggar lah. Ini kita masuk lagi ke jalan M Yamin teman-teman. Ini menuju ke pasar ya teman-teman. Sebenarnya jalan ini tuh jalan pipa dan nyambung sampai ke daerah Prabu Jaya sana. Cuman sekarang jalan yang di depan itu sudah ketutup untuk aktivitas kegiatan pasar teman-teman. Apalagi kalau siang hari kayak gini nggak bisa lewat ya. Ya bisa lewat untuk aktivitas ke pasar aja teman-teman. Nah jadi kita harus berbelok ke kiri sini teman-teman, karena jalannya di depan bukan ditutup, terbuka, cuman nggak bisa lewat bisa, cuman ya kalau nggak ada kepentingan mau belanja ngapain lewat sana. Kita mau pulang kok, mau cepet ya. Ini suasana Kota Prabu Muli di hari Jumat menjelang siang ini. Qadarullah, alhamdulillah bisa Jumatan di Prabu Muli ini. Masih sempat nanti pulang terus mandi, siap-siap Jumatan kita. Ini sebelah kanan SMP Muhammadiyah. Ini jalan belakang, ini jalan khusus untuk menghindari polisi ya teman-teman. Jadi banyak yang menghindari polisi itu lihat jalan belakang, nggak mau ribet gitu. Tapi sebenarnya lebih ribet sih lewat belakang sini karena rame dan muter-muter jalannya. Nah ini sebelah kanan juga TK Muhammadiyah teman-teman, TK Aba. TK-nya saya dulu sempat TK di situ teman-teman, sekolahnya. Oke teman-teman, alhamdulillah ini kita udah sampai dan sebentar lagi saya sampai di markasnya Belalang Tempur nih, Mabes. Alhamdulillah kita nggak kehujanan di jalan karena teman-teman lihat sendiri itu udah gelap banget itu
mendungnya ya. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin video ini dari part 1 sampai ke part 2 ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya dari kawasan Taman Baka. Ini sebelah kiri nih teman-teman, Taman Bakanya. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.